Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, saya akan membahas materi tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Martasya Marcella Mongi, NIM 24204003. Kita akan membahas tentang kebijakan pendidikan kejuruan di Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan kejuruan, terus mengalami perkembangan yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan siap menghadapi tantangan dunia industri. Pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga soft skill yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Materi ini akan membahas kebijakan pendidikan kejuruan di Indonesia, mulai dari kebijakan pemerintah, strategi pembangunan pendidikan, hingga tantangan dan arah masa depan pendidikan kejuruan di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang kebijakan pendidikan kejuruan di Indonesia. Pendidikan kejuruan di Indonesia dirancang untuk menyiapkan peserta didik dengan keterampilan dan kompetensi khusus yang diperlukan di dunia kerja, baik di sektor industri, jasa, maupun sektor lainnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang mampu bersaing di pasar global. Pendidikan kejuruan di Indonesia terdiri dari beberapa jenjang, yaitu yang pertama, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, berfokus pada penyediaan keterampilan teknis untuk siswa setelah tamat SMP. Yang kedua, Politeknik dan Akademi, menyediakan pendidikan vokasi yang lebih tinggi dengan orientasi pada profesi atau bidang tertentu. Yang terakhir, pelatihan dan sertifikasi, menyediakan program pendidikan untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja yang sudah terjun di dunia kerja melalui kursus atau pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, kita akan membahas tentang kebijakan pendidikan kejuruan di Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan kejuruan. Dalam undang-undang ini, pendidikan kejuruan diakui sebagai salah satu jalur pendidikan yang penting untuk membekali peserta didik dengan keterampilan teknis dan profesional. Yang kedua, Pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk dapat bekerja di bidang tertentu. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan di dunia industri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pemerintah Indonesia menerapkan pentingnya pendidikan kejuruan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional memberikan arah kebijakan terkait pengembangan pendidikan kejuruan untuk mendukung pembangunan ekonomi, terutama melalui peningkatan kualitas sekolah menengah kejuruan dalam program vokasi lainnya. Salah satu program utama yang terkait dengan pendidikan kejuruan adalah program 1 juta SMK yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah menengah kejuruan yang ada di Indonesia. Ini termasuk peningkatan fasilitas, kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, serta peningkatan kompetensi guru SMK. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang
Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing Indonesia termasuk di sektor pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kejuruan, undang-undang ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Yang kedua, salah satu kebijakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah kemudahan dalam pembukaan lembaga pendidikan vokasi serta meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Yang terakhir, Undang-Undang Cipta Kerja juga mendukung sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja yang dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan kejuruan yang bekerja sama dengan dunia industri. Berikutnya, program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Pemerintah Indonesia meluncurkan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah menengah kejuruan dengan fokus pada pengembangan program keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar global. Program ini melibatkan kemitraan antara sekolah menengah kejuruan dengan industri untuk menciptakan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan standar industri. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki pengalaman langsung di dunia kerja melalui program magang atau program industri. Kebijakan pendidikan vokasi dalam rencana induk pengembangan pendidikan vokasi. Rencana induk pengembangan pendidikan vokasi dirancang untuk mengatasi ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan teknis untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil. Kebijakan ini juga mencangkup pengembangan sistem sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional, serta pengembangan pendidikan berbasis industri untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan vokasi selalu up-to-date dengan perkembangan teknologi dan industri. Yang ketiga, kita akan membahas tentang strategi pengembangan pendidikan kejuruan di Indonesia. Peningkatan kualitas kurikulum. Kurikulum pendidikan kejuruan harus terus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pemerintah mendorong agar kurikulum sekolah menengah kejuruan dan lembaga pendidikan kejuruan lainnya berbasis kompetensi dan berfokus pada keterampilan praktis yang dibutuhkan di pasar kerja. Yang kedua, penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan dunia industri untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Kualitas pengajaran dalam pendidikan kejuruan sangat bergantung pada kualifikasi guru. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui program pelatihan dan sertifikasi bagi guru kejuruan berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru agar mereka dapat mengajar dengan lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan industri. Kemitraan antara pendidikan dan industri. Salah satu langkah penting yang diambil pemerintah adalah memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia industri. Salah satu program utama untuk menciptakan lulusan yang siap kerja yaitu program magang, praktek, kerja industri, dan kolaborasi dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Yang kedua, kemitraan ini
bertujuan agar lembaga pendidikan kejuruan dapat menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Pengembangan fasilitas pendidikan seperti laboratorium, bengkel, dan peralatan industri yang modern menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Pemerintah juga mendorong sekolah menengah kejuruan dan lembaga pendidikan vokasi lainnya untuk memiliki fasilitas yang memadai agar siswa dapat belajar secara praktikal dan langsung mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh. Sertifikasi kompetensi dan pendidikan berkelanjutan. Pemerintah mendorong pengembangan program sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja yang telah lulus dari pendidikan kejuruan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Program ini mengakui dan mengesahkan keterampilan teknis yang dimiliki oleh lulusan pendidikan kejuruan berdasarkan standar industri. Yang keempat, kita akan membahas tentang tantangan pendidikan kejuruan di Indonesia. Kesenjangan keterampilan. Meskipun jumlah sekolah menengah kejuruan dan lembaga pendidikan kejuruan meningkat, masih terdapat kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan dunia industri. Salah satu tantangan utama adalah ketidakselarasan antara kurikulum pendidikan kejuruan dan teknologi terbaru yang digunakan oleh industri. Kualitas guru dan tenaga pengajar. Kualitas tenaga pengajar di sekolah menengah kejuruan dan lembaga pendidikan kejuruan seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Banyak guru yang tidak memiliki keterampilan industri yang cukup atau tidak cukup terlatih dalam mengajarkan teknologi baru. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas. Banyak lembaga pendidikan kejuruan, terutama yang berada di daerah terpencil, mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas dan peralatan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi industri. Berikutnya, peningkatan akses dan partisipasi. Meskipun pendidikan kejuruan penting, masih ada kesenjangan dalam akses pendidikan kejuruan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah perdesaan dan terpencil. Pendidikan kejuruan perlu lebih banyak diterima oleh masyarakat sebagai pilihan yang relevan dan bergengsi untuk masa depan karir. Yang selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu kebijakan pendidikan kejuruan di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global dan mampu berkompetensi di dunia industri. Pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta rencana induk pengembangan pendidikan vokasi, berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Meskipun tantangan besar masih ada, seperti kesenjangan keterampilan dan keterbatasan fasilitas, langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah memberikan harapan untuk pengembangan pendidikan kejuruan yang lebih baik di masa depan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.